Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustaman, NIM 22900249503, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Kementerian Agama, bidang studi pendidikan fisika, Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada kesempatan ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran materi asas lab menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di kelas 11 MIPA Madrasah Aliyah Pringgabaya, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sudah siap ya untuk belajar? Siap. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya ketika kegiatan hari ini diawali dengan doa. Mungkin Gio bisa bantu kita untuk pimpin doanya. Sebelum belajar berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga berkah. Amin. Oke. Saya absen dulu ya untuk belajar kita hari ini. Sepertinya lengkap. Lengkap ya? Alhamdulillah lengkap. Kalau lengkap, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan awali dengan tepuk tangan yang paling meriah buat kita semua. Lebih keras lagi, dan cukup. Saya punya satu kata-kata menarik hari ini. Bisa dilihat di slide berikut. Kita bisa bantu saya bacakan ini. Jangan salahkan kopimu yang dingin. Ia pernah hangat, namun kau abaikan. Suatu saat nanti, jangan salahkan masa tuamu. Kau pernah punya masa muda, namun kau sia-siakan. Kira-kira ada pesan moral apa yang saya sampaikan melalui tulisan ini? Jangan sia-siakan masa mudamu. Ingat, waktu itu tidak bisa diputar kembali. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Oleh karena itu, gunakan waktu sebijak mungkin. Rebahan setiap hari juga tidak bagus. Kita punya masa depan, kita harus gapai masa depan kita. Bisa dipahami kan ya? Masih ingatkah kamu tentang materi sebelumnya? Sebelumnya kita belajar tentang suhu dan kalor. Mungkin adik masih ingat apa itu suhu dan kalor, bedanya apa? Kalau suhu satuan fisika, kalau kalor energi. Oke, tepuk tangan buat Ardi. Mungkin Tanisa masih ingat apa perbedaan suhu dan kalor? Kalau suhu, mengukurnya pakai termometer. Kalau kalor, kalorimeter. Masih pinter ternyata, tepuk tangan. Kalau Wadiah masih ingat apa itu suhu dan kalor? Kalau suhu dapat dari gula, kalau kalor tidak dapat dari gula. Alhamdulillah pelajaran kita ternyata masih pada ingat. Tepuk tangan deh. Tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan fenomena-fenomena yang terkait dengan asas lab dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan asas lab dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung suhu campuran dari dua zat yang memiliki suhu yang berbeda dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis pengaruh perpindahan kalor dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah lembar kerja dengan teliti. Yang keenam, peserta didik dapat melakukan percobaan menentukan suhu campuran menggunakan asas Black dengan teliti.
Dari tadi kita sebut asas black. Pernah mendengar sebelumnya tentang asas black? Belum. Kalau belum pernah mendengar istilah asas black, tapi kamu pernah nggak melakukan hal ini? Pernah lihat es batu? Pernah lihat es teh manis? Kalau es batu ditambah tambah teh manis jadi apa? Kira-kira nih, pada kasus es teh manis tersebut, apakah es yang menjadi hangat atau suhunya naik, ataukah teh manisnya yang suhunya mendingin? Kira-kira mana yang menentukan? Es teh manis menjadi dingin. Apakah tehnya menjadi hangat? Gak mungkin dong. Ya, tehnya menjadi dingin. Cuma mana yang paling berpengaruh? Es batu. Pada pertemuan kita kali ini, kamu mencoba meneliti hal tersebut. Siapa hal yang paling berpengaruh? Menggunakan prinsip asas black. Bisa dipahami? Bisa. Saya bagi kelompoknya ya. Dimulai dari pojok sini dihitung angka 1 sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4. Silakan berdiri dari tempat duduknya semuanya. Berdiri. Oke. Yang ngerasa angka 1 dapat nomor 1 angkat tangan, kemudian pindah ke pojok sini. Kelompok 1. Ya. Silakan geser. Nah, yang kedua di belakangnya, yang meja belakang. Yang ketiga di sini, keempat dan kelima. Silakan duduknya muter dulu antar kelompok. Sudah ya, kelompok 1 perwakilannya mana? Tuh, kelompok 3 ya. Kelompok 2. Yuk perhatikan ke sini dulu. Saya punya air dingin yang ini. Kemudian punya air panas. Kita panaskan dulu airnya ya. Sambil menunggu airnya panas, saya bagi perwakilan kelompok 1 ke sini dulu. Saya kasih alat-alatnya. Boleh 2 orang kalau ini. Nanti dulu antri, soalnya ini pecah rentan. Awas pohon-pohon. Nanti ini. Baik, mungkin air juga sudah mulai panas, tidak harus sampai mendidih. Boleh kamu lakukan percobaannya mulai sekarang. Sambil kamu melakukan percobaan, nanti saya juga bakal melakukan penilaian ya. Penilaian bagaimana cara kamu praktikum, apakah teliti atau tidak, kerjasama tim atau tidak. Nanti saya juga akan melakukan penilaian hal itu. Silakan mungkin diawali dari kelompok 1 untuk mengambil air. 2 orang. Kelompok 2 bersiap ya.
Kelompok 2 silakan bersiap. Kelompok 3 bersiap ya. Kelompok 4. Oh, 3 dulu ya. Kelompok 3 ya. Ayo kelompok 4. Awas hati-hati. Ya kelompok lanjut. Tutup dulu ya. Sudah semua kan ya? Coba kamu ukur. Bebas yang dingin dulu apa yang panas? Ukur termometer jangan sampai menyentuh dasarnya ya. Bagaimana, ada yang mengalami kesulitan? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok ini apa masalahmu? Cara mengukur? Nggak perlu sampai bawah ya. Pak tuh pegang ujungnya gini dulu. Perhatikan angkanya ada di mana. Tunggu sampai dia berhenti bergerak. Kalau memang dia sudah berhenti bergerak, berarti suhunya emang segitu. Sudah tukanya sudah berhenti. Berapa? Nanti ya. Gimana kelompok ini, sudah paham? Oke, saya pindah ya. Ya, kelompok ini gimana? Nggak ada masalah kayaknya. Ini sih, ditulis. Kamu ambil tadi berapa, 1 ml itu sama dengan 1 gram ya. Jadi tulis aja, kalau di sini kamu ambil berapa nih? 250 ya. Kamu tulis ini 250. Suhu awalnya berapa? Ya, gimana? Ini berapa nih, angka berapa? 220? Boleh. Terus satunya berapa? 200, oke. Suhunya 15 derajat. Yang satunya 74. Setelah itu suruh ngapain? Dicampur kan?
campur. Nah, setelah dicampur diukur lagi. Ya. Kenapa? Gram apa suhu? Kalau suhu kan dia yang diukur pakai termometer. Nah, kalau yang mili itu sama dengan 1 gram, jadi tulis di sini. Jadi misalkan dia kamu berapa tuh? 250. Nah, tulis di sini 250. Ini kan bisa garis iya. Terus lo dicampur tadi. Dicampur betul. Suhu awal aku mau nasi suhu 5 kali ya? Iya, itu suhu awal. Jangan dilepas, diukur tuh ketika masih ada di dalam gelas. Kamu ya tangannya di apa? Pegang di sini, pegang di sini. Diamati sampai dia benar-benar turun atau naik dan sampai berhenti di angka berapa? Ya, yang merah-merahnya. Angka berapa? Di? Angka berapa, Di? Di 250 kah? Iya. Berarti di sini tulis 250 yang suhunya berapa? Suhu akhir itu setelah dicampur, nah hitung lagi. Dihitung lagi. Ya dimasukkan kayak gitu. Pegang termometernya di sini lah. Nah. Itu 10 berarti kalian bener gak? Bener gak 40 masih naik apa masih turun? Jangan masih bergerak sudah ditulis. Oke. Itu. Tadi juga iya dicampur. Dicampur dulu. Udah jelas kan 250 tambah ini kan 500. Udah jelas. Ya harus. Cari buat ini, cari suhu campurannya nanti. Kalau sudah dicari data awalnya, dicampurkan suhunya. Semuanya. Bisa dibatasi biar itu ya. Enggak masalah. Ini berapa tadi kamu berapa? 100 kan? 10 tuh apa? Suhu? Oh, kamu salah. Berarti kalau suhu letakkannya di sini. Ini pulpen. Kalau suhu yang pakai derajat Celcius itu kan suhu nih. Berarti dia kamu 10 derajat tuh maksudnya di sini. Sedangkan suhu yang panas kan berarti 70 kan? Nah, ini salah. Yang 20 ini kamu apa nih? Volume sampai sini berarti? Iya. Oh, berarti ini 200 harusnya. 200. Berarti yang ini 4. Berarti kan ini M1 loh. Taruh sini. Ini M2 taruh sini. Lanjut. Ya. Dihitung. Pakai yang di lembar pertama tuh ada rumus. Asas black. Ya. Ini 400 dari mana? Kan ini 250 ya, ditambah 200. Harusnya kan 450 dong. Iya, diganti 450 ya. Ini M kan? Ini 1, berarti M nilainya berapa berarti? Tulis di mana? Terus T1-nya berapa? Ya, yang barisan 1 yang mana? Yang T yang mana? Berarti berapa tuh? Iya, 14. Lanjut. Boleh deh menggunakan kalkulator bantuan. Ah? Ini ya F1 satuannya. Kalau mau pakai gram berarti 200 gram.
Jadi berapa dari ini? Iya kalau mau. T1 bisa boleh? Ya T1 kan yang ini. Ini T, ini M. Oh, berarti Yang ini kan gelas beker yang pertama. Berarti seluruh data yang pertama dimasukkan di sini. Gelas beker yang kedua datanya dimasukkan ke dalam kolom yang ini. Papua? Menggunakan mesin. Pak, cara ngitungnya. Bentar lihat dulu. Ini kan dari sini ya, 255 dikali 15 ditambah 200 dikali 74 sudah dihitung sama dengan lagi di sini kan. Ini bantu temannya bantu jumlahkan nih 3375 ditambah 14.800 berapa? Berapa hasilnya? Tulis. Dibagi ya berapa? 42,7. Kalau dia 76 ya, 76 itu berarti ya jadi 8. 42,7. Derajat Celcius. Ya. Nah, setelah itu masukkan di sini. Ini nggak usah diisi deh. Hitungannya betul. 350. Ini kali ini berapa nih? 3.750. Oh ini ya. Kita kan tambah tiket gini. Taruh ini. Ya gini. 3.750 ditambah 21.500 dibagi. Oh, bagi 500 ya. Nah, setelah itu ini jumlahkan terus dibagi 500. Sama dengan berapa? Derajat Celcius. Berarti 43 bagi 500 ya. Iya. Lapor ganti ya. 43 bagi Bagi 500. 86. Berarti kamu ada salah. Coba lihat. Benar yang dihitung masukan adalah 500 berapa? 250. Dengan 250 juga. Coba deh. Barangkali salah gitu. Coba hitung ulang. Berarti kalau selisihnya bentar, selisihnya agak panjang berarti kemungkinan agak ada kesalahan dalam perhitungan. Coba hitung lagi. 250 kali ini kali ini. Coba hitung. Ini udah dihitung. Segini betul. Jumlahkan 3.500 tambah 14.000 17.500 dibagi 450. Berapa hasilnya? 38, tulis. Ya, tulis. M1 mana? Berarti dikali berapa? Kali 10. Berarti 200 kali 10 berapa? Tulis dulu angkanya nih. Jadi gini nih. Ketika ada dalam huruf seperti ini, tulis 200 dikali 10 dulu, tutup, ditambah 200 dikali 7 tutup, dibagi M1 nya berapa? 200 ditambah nah kayak gitu tuh, ini kali berapa, tulis, tambah ini berapa, Oh, kan ini hasilnya ya? dibagi 400 kan? Sama dengan berapa tuh? Buat apa dibawa? Kena eksperimening mobil. Kena eksperimening mobil. Itu lebih mahal daripada gelas. Ya ada lah, tidak ada. Enggak nyampe jutaan. Aduh sampai 200 ya kan. Kelompok dua ya? Iya,
Kelompok Campuran. Cara campuran kan? Campuran. Masih naik. apabila ada dua, lah kan kamu nilainya sama. Jadi ini tidak begini. Coba kamu cari tambahan literasi tentang asas black yang dilepas sama dengan diterima. Kelompok 4 ya, saya nilai dulu. Kenapa? Kelompok 5. Kalau sudah diberesin termometernya. Ya, sudah. Siswa. Have you finished? Yes. Okay. Kelompok 1 siap ya? Mempresentasikan hasil praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asas black. Hasil pengamatan gelas liter 1 yang berisi air dingin yaitu 250 gram. Suhu awal dari gelas liter yang berisi dingin yaitu 17 derajat Celcius. Hasilnya 36. Minta ditulis dulu data hasil praktikum. Udah buru-buru misalnya ya. Ya kalau apa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru tenang. Yuk kita lihat dulu sebentar ke papan tulis ngadep sini semua. Kembali ke tempat juga boleh. Nana, hadap sini dong. Hadap sini dulu. Minta waktunya sebentar. Yuk kita refleksikan hasil praktikum dulu. Pada kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat, data percobaan yang bisa dilihat di sini. Kita simpulkan dulu. Kita simpulkan antara pengamatan dengan hitungan. Ayo kesimpulannya gimana nih? Dari masing-masing praktikum nih punya kesimpulan. Setelah presentasi, kok nggak sama? Apakah saya praktikumnya salah? Tidak juga. Ada beberapa hal yang mengakibatkan praktikum itu berbeda. Ya, bisa jadi apa saja coba? Menurut kamu faktor apa saja yang menyebab praktikum berbeda? Perhitungannya. Kenapa? Itu kan perhitungan kamu antara praktikum atau pengamatan dengan perhitungan itu kan sudah kamu simpulkan. Nah, sekarang saya ajak kamu ini yang ada di sini. Kenapa dari sekian kelompok, ada 5 ya, ada 5 kelompok itu memiliki hasil kesimpulan yang berbeda-beda. Ada satu kelompok yang pengamatannya lebih tinggi daripada hitungan. Kira-kira kenapa ya? Ada yang kedua dan ketiga pengamatannya itu lebih kecil daripada hitungan, sedangkan yang 2 juga sama. Jadi jika di skor itu yang ini imbang, yang ini
berbeda sendiri. Bukan berarti yang berbeda sendiri itu praktikumnya salah, bisa jadi karena ada beberapa faktor. Kira-kira apa kamu menduga faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan ini? Yang pertama, gelas bekernya beda. Ya, bisa jadi gelas beker tidak terukur secara sempurna karena tadi juga ditemukan bahwa kok di 200 ditambah 200 kok jadinya berapa? Jadinya 500. Itu gelas bekernya mungkin garisnya itu ngantuk kayaknya buatnya. Jadi belum tersertifikasi itu gelas bekernya ya. Bisa jadi itu, jadi sehingga kamu salah itu. Kemudian ketelitian kamu juga tuh. Kira-kira berpengaruh nggak? Ketika orang membaca termometer kan ya namanya juga manual ya. Pasti ada human error. Apalagi suhunya itu semakin lama malah turun. Jadi kita harus cepat-cepat, harus meyakinkan pada kelompok juga. Ini benar nggak ya? Apakah dia masih naik ataukah sudah stay di situ gitu kan? Jangan-jangan saya masih naik atau masih turun sudah saya baca. Itu juga salah satu faktor yang menyebabkan human error. Jadi tidak sama dengan penelitian, pengamatan dengan perhitungannya itu. Selain ketelitian dari termometer dan gelas beker dan pembacaan termometer, apalagi masih ada airnya berbeda-beda. Nggak ngaruh kalau air memang sudah dihitung ya. Suhu emang ngaruh ya. Yuk kita berdasarkan itu kita simpulkan hasilnya seperti ini. Ini kesimpulannya, percampuran antara dua zat sesungguhnya terdapat kalori yang hilang. Sepakat ya? Sepakat. Nah, faktor ketidaktelitian pengukuran juga bisa menyebabkan perbedaan antara hasil pengamatan dan hasil perhitungan. Dengan menggunakan asas Black, kita dapat menghitung suhu akhir dua benda atau zat yang dicampurkan. Selain itu, jika kalor jenis salah satu benda diketahui, kita dapat mencari informasi kalor jenis yang kedua. Ingat praktikum tentang mencari massa jenis minyak tuh? Nah, ini juga bisa pakai massa jenis yang menggunakan teori asas Black. Alat yang digunakan untuk mencari kalor jenis atau digunakan dalam praktikum asas Black namanya apa? Alat yang digunakan untuk mencari kalori jenis benda kalorimeter. Masih ingat gambar yang pertama apa? Masih ingat gambar yang pertama ditayangkan saya apa? ST. Oh, kalau ST ingat ya? Perhatikan. Ini penjelasan ST manis tuh. Awalnya kan dia S ya, S kan dia beku, berada di T itu suhu di 0 derajat Celcius. Ketika dimasukkan ke dalam air maka suhu S itu akan naik, tapi dampaknya suhu T manis akan turun sehinggalah terjadi keseimbangan termal yang disebut dengan suhu campuran. Teh manis yang memiliki suhu lebih tinggi melepas kalor, ya. Sedangkan es batu yang suhunya lebih rendah menyerap kalor. Jadi yang tinggi itu melepas atau menyerap? Melepas. Yang rendah menyerap. Sehingga terjadilah campuran es teh manis. Sudah saatnya, mungkinnya sudah siang harus. Aku butuh air. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya mau tanya dulu. Jangan. Bagaimana kesan belajar kita hari ini? Menyenangkan. Terus baru tahu kan? Extraordinary juga. Pengalaman baru. Apakah kamu menikmatinya? Apa menambah wawasan yang baru? Yang selama ini kamu hitung ternyata ini loh hasil praktikumnya. Jadi pembelajarannya itu tidak menghayal lagi, tapi sudah ke kejadian yang nyata.
Paham. Tapi bisa dipahami ya? Nah, untuk pelajaran selanjutnya apa tuh? Bukan berkemah. Iya, bukan berkemah. Bukan juga api unggun. Tapi tentang perpindahan. Nah, ya kan kamu tadi ngomong bahwa kalau bisa pindah. Nah, ini yang bakal kita bahas. Bagaimana cara pindahnya? Hubungannya apa dengan api unggun? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.